Kabar menarik teman-teman, Kiai Alawi, sahabat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini berbicara atau menuturkan atau beliau memaparkan hal-hal yang telah beliau kaji mengenai Ubaidillah ya, dan pendekatan yang beliau gunakan adalah pendekatan Rijalul Hadis. Ada hal-hal yang beliau utarakan yang barangkali baru pertama kita dengar teman-teman dari apa yang beliau paparkan. Ini tentu akan sangat menarik, saya akan tampilkan di videonya bagaimana hal-hal yang beliau sampaikan, dan jangan di skip-skip. Setelah itu saya akan reaction teman-teman ya. Kita saksikan terlebih dahulu pemaparan dari Kiai Alawi ya. Tidak berlama-lama teman-teman, silakan. Yuk. Halim ini. Nah, biar direkam-rekam langsung masuk YouTube nanti. Direkam nanti diupload di YouTube ya teman-teman ya. Ngeten Ustadz, kemarin saya ketemu Kori, saya tanya, diajak diskusi tuh sama dia tuh. Ente dapat ilmu kan dari saya jawab lah. Ente dapat ilmu kan dari Kiai Imad. Dia bilang begitu. Terus dia membahas riwayat-riwayat mengenai kitab Sajaratul Mubarakah, dapat dari mana riwayatnya itu. Kalau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa itu ada 3, dari mana gitu. Nah di situ saya jawab, di riwayat sebelumnya dong. Mana gitu. Mungkin Ustadz Alwi bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Gini Gus, saya kan sudah bilang, saya itu kajiannya bukan ilmu nasab, ilmu Rijalul Hadis. Oh, nggih. Nggih ya. Jadi saya dalam buku, kan saya tuh bikin buku tentang polemik Balawi kan 100 bab. Edisi pertama 40 bab mukadimah, yang kedua yang tadi dilihatin tuh covernya sama Kiai Syarif itu 13 bab. Edisi 3 sedang saya siapkan lagi sama edisi 4-nya. Edisi 3 ini baru 96 halaman, baru diedit, kita itu baru 10 bab, insyaallah mungkin Januari akan kita cetak. Ya kan gitu. Dan saya tidak menggunakan kitab nasab satupun, Gus. Nggih. Ya. Jadi orang banyak yang bilang, "Kiai pakai kitab saya itu mau borang." Enggak, saya bilang, saya nggak pakai kitab nasab. Nggak ada satupun saya pakai. Ya. Ini sebagai konsekuensi saya mengatakan bahwa saya ini menggarap masalah polemik ini dari bidang ilmu yang lain. Jadi Rijalul Hadis sama sejarah yang mungkin selama ini mungkin tidak diungkapkan atau tidak tersampaikan oleh Kiai Imad, maka saya mewakili beliau untuk menyampaikan dalam bidang ilmu yang lain. Iya. Saya sepakat Kiai begini Kiai. Waktu saya ketemu dengan Kiai Imad bahwa buku saya untuk menguatkan tesis Kiai Imad. Betul. Kiai begini Kiai, kalau boleh dari kami nih Kiai, bahwa orang-orang Lur Balawi ini memang enggak ada. Ya, Kiai memberi jadi kami kalau nih, mau diskusi ilmiah dengan saya dengan ilmu Rijalul Hadis, bukan dengan ilmu nasab. Ilmu nasab bagian dengan Kiai Imad. Gini Kiai, assalamualaikum. Jangan Kiai. panggil harapan kami Kiai. Dia itu orang Bangladesh. Sebentar Kong. Ya. Kiai begini, karena di arena polemik nasab ini itu belum ada orang khusus ya, belum ada orang khusus yang membedah hadis-hadis palsu yang seringkali dibuat oleh habaib, dari riwayat-riwayat palsu, cerita-cerita palsu yang tentang selalu ke Nabi, selalu hadis. Nah, ada beberapa hadis yang menjadi doktrin mereka dalam Ahlul Bait yang sudah saya kirim itu. Coba Kiai, menurut saya itu hadis palsu. Bagaimana menurut Kiai? Apakah itu benar hadis palsu atau memang hadisnya benar dipalsukan atau seperti apa? Tapi yang saya pahami itu hadis palsu. Setidaknya saya ngumpulin 20 hadis itu Kiai. Ya. Saya itu sudah bicara sama Kiai Syarif, termasuk sama Kiai Nur Ihya. Insya Allah bahwa mungkin di bulan-bulan inilah sebelum tahun baru saya ingin sowan sama beliau untuk mengumpulkan berbagai referensi dan kita akan terjemahkan. Ini referensi langsung dari kitab primer mereka. Jadi kita nggak mau ngarang-ngarang. Kita nggak mau bikin fitnah. Ini kita ambil langsung dari kitab primer mereka. Dan saya ingin buktikan bahwa mereka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah kecuali apa yang nampak. Maksudnya amaliyah mereka secara lahir sama dengan kita menggunakan madhab fikih syafi'iyah. Tapi apa yang terdapat dalam hati mereka termasuk akidah, siasah itu sangat bertentangan dan jauh dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini akan kita buktikan dari kutipan kitab mereka langsung, termasuk tentang hadis-hadis yang sering sampai oleh mereka. Nanti kita akan langsung cross check, kita akan langsung kritisi. Kalau palsu kita akan bilang palsu. Dari mana palsunya? Kita akan terangin nanti. Iya Ustaz, ya. Imam-imam itu Ustaz, imam mana ada itu ajaran sunni ahlu sunnah
baiat imam itu dari kalangan mereka kan imam besar itu baru sadar kita. Iya, itu kan dalam buku yang edisi 3 itu kita bongkar juga ideologi Rizik Syihab itu apa sebetulnya. Ada yang tahu nggak? Apa? Ya mohon maaf Pak Yai, begini ya. Kemarin itu sudah main, ya saya berdiskusi dengan benar ini datanya gitu. Dan kita akan buktikan. Ini kan omongan mereka. Kita akan buktikan dengan kaidah-kaidah dan ilmu sekarang yang masyhur yang berkembang di para jajaran para ulama. Gitu. Jadi ini kita nggak main fitnah-fitnahan, kita main data aja. Silahkan bantah data dengan data. Bantah fakta dengan fakta lagi. Nggak usah pakai pada ngeyel-ngeyel lah. Nggak usah pakai hina, asumsi segala macam. Ya, kalau sekarang pengen jadi pintar, cerdas, cuma pakai. Jadi ini sebagai jawaban kepada kita semua. Satu, bahwa Ba'alawi ini secara akidah dan siasat Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, sebagai pukulan untuk MUI, ya gitu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah, Ahmadiyah. Ini Ba'alawi jauh lebih sesat dari Syiah. Jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Halo MUI. Kalau MUI tidak bisa berfatwa, biarkan kami yang berfatwa untuk MUI sekalian kita kasih fatwa mereka. Bahwa MUI itu kelompok orang-orang sesat. betul. Mohon maaf Pak Yai, mohon maaf. Kan polemik ini berlanjut. Majelis ulama, mohon maaf Pak Yai. Gawainya duduk gue terus, abang majelasa saya bilang nih. Oke, hadis sakolain menurut Kiai gimana? Hadis sakolain itu gimana? Itu hadisnya sahih itu mah. Ya, tapi dengan redaksinya itu ada penyelewengan dalam penafsiran hadis sakolain itu yang kita akan bahas penyelewengan maknanya. Yang benar itu itrofi atau kitabi atau sunati Kiai. Jadi kan ada sahih bil lafdi, ada sahih sekarang bil makna. Nah, ini maknanya ini yang sering diselewengkan. Subhatkan ya. Iya. Yang sahih itu yang itroti. Golongan mereka nih, ini harus kita jawab nanti di masyarakat. Kita luruskan. Yang itroti atau yang sunati Kiai itu yang bagus. Kiai nanti kalau dipatahin sakit itu. Ustadz Alwi, sisakan waktu dalam 24 jam 30 menit aja untuk komal seperti ini. Kita butuh waktu. Insya Allah selama saya sehat. Amin. Begini Pak Yai, mohon maaf ya, mohon penekanan ya. Begini, selama ini saya berdiskusi dengan kawan-kawan itu, kalau dilihat dari segi amaliyah itu sulit sekali untuk dibedakan ya. Secara dohir itu mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ketika saya baca dari sisi harokah dan siasah itu mendekati, sangat-sangat mendekati dengan Syiah. Itu bagaimana Pak Yai menurut jenengan? Mantap. Iya. Bukan sohe, suohe. Kuadrat. Waduh, ya, alhamdulillah berarti benar selama ini diskusinya. Tapi Syiahnya Syiah apa kira-kira Kiai? Soalnya belum kita dapati secara tegas mereka itu melaknat sahabat gitu, secara tegas ya. Tapi secara satir-satir sudah ada sebetulnya dalam bentuk karomah kan. Kira-kira ini Syiahnya apa yang kita pahami itu? Yang saya lihat dari 32 firqah Syiah, Ba'alawi ini berbeda sendiri. Mungkin firqah Syiah yang ke-33. Penerus Ubaidiyun, Fatimiyun, mungkin dua Ismailiyah ya. Iya, Ubaidiyun, Fatimiyun. Ini macam-macam bener. Campur aduk. Berarti Syiah ketoprak. Ya, Syiah gado-gado lah gitulah. Ya, alhamdulillah. Matur suwun Pak Yai, matur suwun penjerahane. Ya, sama-sama. Mau nggak dilanjut sama Ki Syarif? Saya mau ngurut rokok dulu bentar. Kan ini secara ringkas itu kan dengan wilayah Rijalul Hadis. Saya pengennya orang bantah Rijalul Hadis lagi, jangan pakai fikih. Nasab dengan nasab biar nyambung. Fikih dengan fikih lagi. Jadi ini mau dibahas pakai ilmu apa sebetulnya? Ya. Jadi supaya nggak ngelebar kemana-mana ya. Betul. Orang nerangin matematika, rumus matematika jawab sama ilmu kimia. Itu jangan begitu. Kemana wae ya mah? Jangan ngejalur namanya. Siap. Benar Kiai. Ini mereka pakai kaidah fikih, tapi nanti kalau ada yang coba bantah dulu data saya yang tadi betul nggak? Ya, betul. Kalau betul ya udah taslim kan gampang. Kalau nggak bisa ya udah belajar dulu. Betul Kiai.
Jadi di sini Kalau tuh mereka bahas pakai hadis, kaidah fikih, tapi percontohannya itu sekarang hadis. kaidah fikih. Dalam Iya. pembuktian hadis itu kan ada 6. Itu kan syahadah baru 1. Iya. Pembuktian hadis itu kan ada 6. Alat bukti ada 5. Totalnya ada 11. Kenapa sekarang dipilih cuma 1? Kenapa itu? Enggak 6-6-nya sekalian dibahas. Betul. Itu pertanyaan saya. Yang bikin kaidah fikih memangnya orang Balawi, memangnya RA kan enggak, para fuqaha. Dia mengatakan di sini tadi kan itu ulamanya kan al ulama fi sabitin nasab ya fi suhuri dan seterusnya. Itu kalimat al ulama, itu ulama mana? Siapa namanya? Yang sabit, yang masyhur dan mendengarkan dari setiap perkataan. Ini kalimatnya kalimat ijma, berarti kalau sekarang ada kalimat ijma atau memungkinkan makna tersebut adalah makna kebersamaan, ada sepakatan antar ulama, artinya itu kembali lagi pada kaidah awal bit tatabu'i, ada ketersambungan. Makanya saya nanya, sanad ulama ini bersambungnya ke siapa? Kok ada mengatakan kaidah seperti ini? Mana? Sanadnya mana? Coba keluarin. Jangan ngarang-ngarang, kan kita pakai data katanya. Betul. Terus itu kenapa ngarang-ngarang harus dengan 1 poin? Fikih itu 6 loh. Untuk pembuktian itu bukan cuma syahadah ada 6, alat bukti ada 5. Kenapa dipilih cuma 1, 10 ditinggalkan? Apa maksudnya? Ya. Berarti tidak relevan ya kaidah ini untuk persoalan nasab itu tidak relevan ya Kiai ya. Ya tidak relevan. Makanya ini mau dibahas dengan wilayah cabang ilmu apa? Ilmu nasab bahas dengan nasab. Rijal hadis cabang, rijal hadis bahas lagi dengan rijal hadis. Sekarang ilmu fikih bahas yang ilmu fikih, baru itu relevan, nyambung, head to head namanya. Ayo. Saya itu sudah periksa dari 11.000 jalur periwayatan, nggak ada itu yang namanya Ahmad bin Isa sama Ubaidah bin Ahmad bin Isa itu. Kosong, bolong, molongpong, bin zong. Bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan ulama, bukan santri. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilahirkan. Ini kajian rijalul hadis ya. Kalau sekarang yang disebutkan Ahmad bin Isa al-Baghdadi itu memang betul ada. Karena kan beliau pernah dibahas oleh Ki Imad, punya anak sekarang 3 Muhammad Ali Husain, saya sepakat. Bahkan itu pun dikuatkan dengan sekarang risetnya Gus Fakih. Ada 13, 14 kitab yang meriwayatkan tentang sekarang Ahmad bin Isa al-Baghdadi. Makanya disebut dengan Ahmad an-Nafat, Ahmad al-Abbah, yaitu al-Baghdadi. Tapi kalau al-Basri itu nggak ada. Karena Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah dan bukan seorang ulama, apalagi perawi hadis, apalagi mustahid. Sedangkan Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Cuman beda 5 tahun wafatnya. Yang satu Basroh, yang satu Baghdad. Itu kayak Bandung sama Jakarta. Kok ada sekarang pengusaha diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab dan bukan seorang mustahid, bukan seorang ahli hadis, bukan seorang ulama. Terus kenapa orang yang diglorifikasi disebut dengan ulama, ahli hadis, mustahid tidak teriwayatkan dalam satu kitab pun, bahkan jangankan satu. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Alawi ya. Jadi dari pemaparan beliau, mari kita di sini berbicara dari hal-hal yang beliau sampaikan. Lagi-lagi kali ini kita berbicara Ubaidillah, yaitu Ahmad bin Isa ya. Nah di sini Ahmad bin Isa itu dikabarkan sebagai bukan seorang ulama. Nah ketika dituturkan di abad ke-9 bahwa Ahmad bin Isa katanya dikabarkan sebagai ayah dari Ubaidillah, nah ini akan yang menimbulkan persoalan di jagat media, di tengah publik teman-temannya. Pertanyaannya, betulkah Ahmad bin Isa itu adalah putra dari Ubaidillah? Itu kan lagi-lagi soalnya. Ini yang sedang dicari. Nah dalam kajian Kiai Alawi itu tidak ditemukan bahwa Ahmad bin Isa ya, yang diklaim Mbak Alwi sebagai Ahmad Al-Muhajir itu sebagai tokoh ulama yang sebagaimana dikabarkan oleh dari kalangan Mbak Alwi sendiri. Wong gelar saja An-Nafat tokoh. Ini sebetulnya kajian lama dan ini sebetulnya penekanan juga sebagai data pendorong dalam perspektif kajian ilmu hadis yang dilakukan oleh Kiai Alawi, bahwa ketika misal seumpama ada dari pembela Mbak Alwi yang mengatakan bahwa ada loh ini leluhur Mbak Alwi ya, disebutkan sebagai seorang perawi hadis, ini tidak ditemukan oleh Kiai Alawi. Siapa ini? Dalam kajian Rijalul Hadis itu tidak semudah itu seseorang bisa eksis sebagai seorang yang merawikan hadis.
Ini buktinya tidak ada, dan itu sinkron atau apa namanya, ada kolerasi dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani gitu, dan juga dengan data-data yang mu'asir awil qoribah, ya, yang al-mu'asir au al-qoribah. Nah, maka ini kemudian menjadi satu temuan atau satu kajian yang kesimpulannya itu menunjukkan bahwa memang ketiadaan ya dari berita-berita, kabar-kabar yang diwartakan oleh klan Ba'alwi di dalam kitab-kitabnya, yang itu mungkin di abad-abad belakangan, ya entah abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7. Nah, ini yang saya pahami dari kajian Kiai Alawi tadi yang teman-teman juga saksikan ya. Jadi petanya atau road mapnya sudah kita bisa pahami tentang bagaimana penelitian ini. Begitu teman-teman ya. Mungkin ada tuh ya, entah Gus Rumel, entah siapa ya, jika bisa kemudian membuktikan itu, membantah Kiai Alawi, ya silakan. Tetapi Kiai Alawi kalau tidak salah itu sudah kemudian melakukan telaah ya terhadap kitab-kitab hadis terutama, untuk bagaimana mencari tentang atau mendeteksi daripada eksistensi Ubaidillah ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya? Apakah kemudian Kiai Alawi ini akan terbantahkan dengan ditemukannya dari leluhur Ba'alwi? Kita tunggu teman-temannya bagaimana diskursus ini. Dan yang lebih menarik, Kiai Alawi ini masih menerbitkan buku yang kesekian. Nah, barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Nah, adapun untuk kajian nasab ini sudahlah kita enjoy saja, berdebat, berbeda pilihan ya, berbeda pandangan, itu sah-sah saja ya. Anda mau sepakat tidak sepakat, selagi itu masih dalam wilayah ilmu, wilayah pengetahuan, itu tidak ada soal teman-teman. Tetapi sikap kita, kemudian kebijaksanaan kita, moral kita, itu harus dijunjung setinggi-tingginya. Artinya di tengah perbedaan itu kita tetap harus rukun sebagai warga Indonesia atau sebagai warga yang telah bersepakat untuk bernegara dalam naungan NKRI tercinta. Begitu ya. Ini basic sebetulnya, dan harus saya selalu sampaikan agar supaya tidak terjadi gesekan yang berlebih gitu di tengah masyarakat. Nah, barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.